Selamat datang di dunia masa kini, dunia yang terasa seperti film fiksi, di mana semua nampak nyata di hadapan kita. Dunia di mana batas antara teknologi sains dan alam gaib terasa makin tipis. Kali ini saya akan membahas misteri gaib di balik otak buatan manusia ketika setan menyusup dalam algoritma. Pernahkah Anda merinding saat mendengar suara asisten virtual yang terdengar seperti hidup? Atau merasa seolah-olah ponsel Anda tahu isi hati Anda sebelum Anda mengetik satu huruf pun? Dahulu, kisah seperti itu hanya muncul di film. Namun, sekarang Artificial Intelligence atau AI sudah hidup di sekitar kita. AI menulis puisi, AI membuat wajah manusia yang tidak pernah ada, AI mengedit video dalam hitungan detik, AI mendiagnosis penyakit, bahkan AI menganalisis emosi kita lewat jejak digital. Keren ya, tapi ada pertanyaan besar yang jarang dibahas. Bisakah suatu entitas gaib menumpang dalam perilaku manusia yang menciptakan AI? Bukan setan masuk ke chip ya, juga bukan jin nongkrong di dalam server, tetapi niat buruk manusia yang dibisiki jin dan setan masuk ke dalam algoritma AI. Disinilah misteri itu dimulai. Islam mengajarkan bahwa kita hidup dalam dua alam, yaitu alam fisik dan alam gaib. Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Surah Ar-Rahman ayat 15. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Surah Al-Jin ayat 6. Artinya, jin itu nyata. Mereka cerdas, berkehendak, dan mampu mempengaruhi manusia, terutama manusia yang sedang lemah atau gelap hatinya. Dahulu, interaksi manusia dengan jin melalui mantra, medium, atau ritual. Hari ini, bentuk interaksinya telah berubah, yaitu melalui perjanjian digital. Ketika manusia kecanduan HP, manusia akan kehilangan kendali diri dan hidup sepenuhnya dari rekomendasi algoritma. Lama-kelamaan bisa jadi akan putus hubungan
dengan nilai-nilai spiritual, sehingga celah intervensi jin dan setan semakin terbuka. Celah di mana logika tanpa akhlak yang dapat menjadi pintu masuk bisikan halus jin. Oleh karenanya, jin tidak perlu masuk ke motherboard atau CPU. Jin cukup mempengaruhi manusia yang mendesain sistem algoritma. Jin membisiki niat jahatnya dengan memelintir ambisi, mengubah tujuan awal yang terang benderang menjadi sesuatu yang gelap. Perlu diingat kembali bahwa niat adalah energi. Jika niatnya baik, ia akan menjadi cahaya. Jika niatnya buruk, ia akan menjadi racun. Hal ini juga berlaku dalam dunia digital. Dunia teknologi menyimpan sejumlah kejadian yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Kasus pertama, chatbot Microsoft Tai pada tahun 2016. Saat Tai baru diluncurkan, nampak ramah, sopan, dan lucu. Namun, hanya dalam hitungan beberapa jam, Tai berubah menjadi rasis, agresif, memaki manusia, bahkan mempromosikan kebencian. Padahal chatbot Tai tidak diprogramkan untuk hal-hal yang tidak baik. Microsoft panik, proyek langsung dihentikan. Apakah ini hanya glitch atau cermin dari energi negatif manusia yang mengampunya? Kasus kedua, pada tahun 2017, robot AI Facebook yang menciptakan bahasa sendiri. Dua robot AI buatan Facebook, AI Research, keduanya saling berinteraksi dan menciptakan bahasa rahasia yang tidak dipahami penciptanya. Bukan error, tetapi sistem yang berjalan di luar skenario penciptanya. Para penelitinya ketakutan sehingga eksperimen tersebut dihentikan. Penyebabnya, apakah logika atau intuisi yang bekerja pada sistem robot tersebut, atau ada frekuensi lain yang mempengaruhi pola pikir algoritma? Kasus ketiga, drone AI yang mengambil keputusan sendiri. Dalam simulasi militer, drone AI memutuskan target serangan sendiri, meskipun programmer drone memberi instruksi lain. Sistem
drone AI ini dianggap berbahaya karena menciptakan logika tujuan yang tidak pernah diprogram. Hal ini bukan mistik, tetapi membuat manusia berpikir bahwa mungkin saja manusia pencipta AI tersesat karena bisikan setan. Apabila niat manusia sudah gelap, maka AI yang diciptakan hanya meniru gelapnya niat tersebut dalam bentuk yang lebih dingin. Kita tahu bahwa jin tidak bermukim dalam chip, namun jin mampu masuk ke relung hati manusia yang memprogram chip tersebut. Sihir masa kini tidak lagi berupa dupa atau boneka. Sihir modern muncul dalam bentuk kode, data, dan algoritma. Zaman dulu dianggap aneh. Sekarang smartphone berbicara, jam tangan bicara, CCTV bicara, AI juga bicara. Nubuat itu sudah nyata. Lalu, apa pelajaran moral yang perlu kita ambil? Teknologi itu netral, tetapi niat manusialah yang memberi warnanya. Apabila programmer berniat menipu, maka sistem akan menipu. Jika programmer berniat memanipulasi, maka algoritma turut memanipulasi. Bila programmer berniat baik, sistem pun penuh cahaya. Setan tidak butuh masuk ke server. Jin dan setan hanya butuh masuk ke ambisi manusia. Yang membuat AI berbahaya bukanlah AI-nya, tetapi manusia yang menciptakan AI apabila ia mencipta tanpa akhlak. Sama halnya seperti pisau, kalau tidak ada gagangnya, pemiliknya pun bisa terluka. Komputer saja punya sistem proteksi antivirus firewall. Manusia juga punya firewall. Ayat Kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan zikir, serta mengucapkan bismillah sebelum beraktivitas. Semua itu bukan sekedar ritual, tetapi proteksi frekuensi atau firewall spiritual manusia. Ketika hati penuh dzikir, jin dan setan tidak bisa masuk. Namun, jika hati kosong, layar HP lah yang mengisinya. Bahkan sebagian praktisi ruqyah menyarankan agar ruang kerja kita dipenuhi ayat suci, bukan karena komputer kerasukan, tetapi karena manusianya yang butuh perlindungan.
Di benak kita bertanya, bisakah setan mengendalikan robot? Jawabannya sederhana, tidak bisa. Robot hanyalah alat, chip hanyalah benda, kode hanyalah bahasa mesin. Sedangkan yang bisa dipengaruhi setan adalah manusia. Selama manusia yang menciptakan AI terjaga imannya, selama manusia yang memegang teknologi tetap sadar siapa Tuhannya, maka teknologi tidak akan membahayakan kita semua. Yang menakutkan bukan robotnya, tetapi manusia yang lupa hatinya. AI bisa jadi alat yang luar biasa. AI bisa membantu dakwah. AI bisa mempermudah manusia untuk belajar. AI bisa menyebarkan kebaikan lebih cepat dari gosip. AI bisa menguatkan peradaban. Semua tergantung siapa yang menggunakannya. Maka mulai hari ini, mari lakukan hal sederhana. Sebelum membuka ponsel, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan iman menjadi software abadi yang tidak bisa diretas oleh siapapun. Pada akhirnya, di balik setiap kode ada niat, dan niat itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, silahkan bagikan. Bantu sebarkan kesadaran bahwa teknologi dan iman harus berjalan berdampingan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah berzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.